Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu kenikmatan yang berupa ketetapan Islam dan iman pada diri kita, dan juga Allah memberikan banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Baik itu hal yang berhubungan dengan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu ittiba menjalankan segala perintah Allah dan mengikuti keteladanan kita satu-satunya Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita mengikuti keteladanan beliau, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan kita memahami tentang bagaimana perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kita bisa mempelajarinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Paling tidak kita bisa memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui surat Al-Baqarah ayat 183, maka bisa kita ambil tiga hal. Yang pertama adalah bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itulah di dalam hatinya, di dalam pikirannya selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, hatinya, pikirannya, fisiknya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu ditempatkan, atau ajaran agama itu ditempatkan pada semua tempat kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita. Jadi orang yang berimanlah yang kemudian diperintahkan, dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan itu. Maka tidak heran masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, meskipun dia sudah tahu bahwa perintah itu adalah wajib. Maka kita doakan saudara-saudara itu supaya mereka terketuk hatinya, terketuk pikirannya, untuk kemudian dia bertaubat dan menjalankan kembali perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Padahal kita tahu puasa Ramadan adalah puasa yang sangat luar biasa, yang ada dalam 1 tahun sekali, yaitu di 1 bulan penuh ini, yang Allah menggerocokkan segala pahala, menggerocokkan segala kelimpahan rahmatnya, sehingga eman kalau kita tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah menyampaikan bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa perintah puasa itu tidak hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi bahwa perintah puasa itu sudah diberikan kepada umat-umat terdahulu dengan cara, dengan syariat yang berbeda. Tetapi intinya adalah umat-umat terdahulu juga menjalankan ibadah puasa yang seperti kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh ini. Yang ketiga, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana ibadah puasa Ramadan ini adalah tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terlihat
di mana kita akan menjadi pribadi semakin bertakwa atau tidak akan terlihat dari hari ke hari. Apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kualitas ibadah kita kepada Allah itu semakin bertambah apa tidak? Akan terlihat bagaimana kita semangat untuk menjalankan ibadah puasa dari hari ke hari. Jangan sampai kemudian di hari pertama kita sangat luar biasa semangatnya, kita mengisi sop-sop masjid itu dengan sangat luar biasa. Akan tetapi di injury time-nya, di akhir-akhir bulan justru kita kehilangan momentum. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita, berikan contoh kepada kita bahwa justru di akhir Ramadan adalah justru kita semakin dekat, kita semakin takut, kita semakin memahami bahwa ajaran agama Islam yang berhubungan dengan puasa ini kita harus semakin dekat kepada Allah, ya. Bahkan Rasulullah itu sampai mengibaratkan mengikat pinggangnya. Bahkan Rasulullah itu sampai tidak berpulang-pulang karena di akhir Ramadan di situ Rasulullah mengingatkan ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang di dalam Al-Quran disebutkan malam Lailatul Qadar adalah min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan kita menjadi pemenang dan menemukan pialah yang kita dambakan, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga di akhir Ramadan atau memasuki bulan Syawal kita menjadi the winner yang disebut sebagai fitrah, kita kembali kepada fitrahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedikit hal yang berhubungan dengan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa, untuk menjadikan kita semakin bertakwa, untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dan tentunya kita selalu mengharapkan ridho Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.